Kena flu pas lagi hamil itu rasanya pasti khawatir banget ya, mana yang aman buat kita dan terutama buat si calon buah hati. Tenang, hari ini kita bakal bedah tuntas semuanya, jadi para bumil bisa melewati musim flu dengan lebih tenang dan pastinya aman. Coba dibayangin, lagi asik-asiknya menikmati kehamilan, tiba-tiba flu nyerang. Hidung meler, bersin-bersin, badan rasanya nggak karuan. Situasi yang nggak nyaman banget dan pastinya bikin muncul sejuta pertanyaan di kepala. Nah, ini dia kebingungan terbesarnya. Obat warung mana nih yang boleh diminum? Mana yang harus dihindari biar nggak membahayakan si kecil di dalam perut? Rasa cemas kayak gini tuh wajar banget. Tapi tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan sebentar lagi kita akan urai semuanya biar Anda bisa lebih lega. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu. Pernah ngerasa nggak sih, kok kayaknya ibu hamil tuh gampang banget ya ketularan penyakit? Ternyata itu bukan cuma perasaan loh, ada alasan ilmiah di baliknya. Jadi ada dua penyebab utamanya. Yang pertama ini unik banget, sistem imun tubuh kita itu sengaja dibuat sedikit menurun. Kenapa? Supaya tubuh kita nggak nganggap janin sebagai benda asing. Keren ya adaptasinya. Terus yang kedua, hormon kehamilan itu bikin pembuluh darah di hidung kita jadi melebar. Makanya hidung jadi gampang banget tersumbat. Jadi bahkan sebelum kena virus flu pun kita udah punya modal hidung mampet. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial nih. Kita akan belajar membedah kandungan obat-obatan yang dijual bebas, mana yang jadi teman kita, dan mana yang justru harus dihindari selama kehamilan. Anggap aja slide ini sebagai contekan wajib buat para bumil. Di kolom kiri, ini dia jagoan-jagoan kita. Ada paracetamol buat demam dan nyeri, terus ada antihistamin kayak difenhidramin buat bersin dan meler. Nah, di kolom kanan ini yang perlu diwaspadai. Kandungan dekongestan kayak pseudoephedrine memang bikin hidung plong, tapi cara kerjanya itu menyempitkan pembuluh darah di seluruh tubuh. Ini beresiko menaikkan tekanan darah dan bisa mengurangi aliran darah ke janin. Begitu juga ibuprofen. Ini wajib dihindari ya, terutama di trimester akhir. Dan ini bukan sekedar saran biasa loh ya. Seorang ahli, Dr. Ervenesho, bahkan menegaskan pseudoephedrine itu masuk kategori C. Masuknya apa sih? Gampangnya gini. Artinya ada resiko yang terbukti pada janin hewan percobaan, tapi belum ada studi yang cukup pada manusia. Jadi pesannya jelas banget kan? Lebih baik jangan diambil resikonya. Eits, tunggu dulu. Sebelum buru-buru ke apotek, kita coba dulu senjata pertama yang paling aman dan seringkali paling manjur. Langkah-langkah alami. Ini harusnya jadi pilihan nomor 1. Kuncinya ada di 5 langkah sederhana ini. Istirahat itu bukan cuma rebahan, tapi benar-benar kasih kesempatan tubuh buat perang melawan virus. Minum air anget itu bantu banget buat ngencerin lendir dari dalam. Terus menghirup uap panas itu ibaratnya spa mini buat hidung kita. Bikin plong seketika. Jangan lupa juga, makanan bergizi itu amunisi buat sistem imun. Dan yang terakhir, hal-hal simpel kayak permen mint atau olesin balsam di dada, itu bisa kasih kenyamanan yang luar biasa. Oke, tapi kalau cara-cara alami udah dicoba dan gejalanya masih bandel, jangan panik. Masih ada pilihan obat aman yang bisa kita cari di apotek. Yuk kita lihat satu-satu sesuai gejalanya. Kalau demam dan sakit kepala yang jadi masalah utama, paracetamol itu sahabat terbaik bumil. Obat ini udah terbukti paling aman karena kerjanya langsung ke pusat pengatur suhu dan nyeri di otak, jadi nggak mengganggu perkembangan janin secara langsung. Buat hidung yang meler terus dan bersin-bersin, jawabannya ada di antihistamin yang aman kayak diphenhydramine atau loratadine. Mereka ini fungsinya kayak ngerem produksi lendir berlebih. Sedikit catatan, beberapa jenis kayak diphenhydramine itu bisa bikin ngantuk, tapi ini bisa jadi bonus kan kalau kita memang butuh istirahat total. Nah, kalau batuknya berdahak yang rasanya ngeganjel di tenggorokan itu, gimana? Kita bisa cari obat dengan kandungan bromhexin. Fungsinya itu sebagai pengencer dahak, jadi dahak yang kental bisa lebih gampang dikeluarkan. Pernapasan pun jadi lebih lega. Untuk hidung tersumbat, pilihan paling cerdas itu adalah bantuan topikal. Maksudnya, produk yang dipakai di luar kayak semprotan hidung air garam, inhaler, atau balsem. Keuntungannya apa? Obatnya bekerja langsung di area hidung dan dada, nggak masuk ke peredaran darah. Jadi resikonya buat janin itu sangat-sangat minimal. Oke, ini juga nggak kalah pentingnya. Kita juga harus tahu kapan saatnya berhenti mengobati diri sendiri dan harus segera cari bantuan dokter. Ada tanda-tanda bahaya yang nggak boleh diabaikan. Tolong ingat angka ini baik-baik. 38 derajat Celcius. Kenapa? Karena demam yang terlalu tinggi dan bertahan lama, apalagi di awal kehamilan, itu berpotensi mengganggu perkembangan organ janin. Jadi ini bukan lagi soal nggak nyaman, tapi ini sinyal serius untuk segera hubungi dokter.
Selain demam tinggi, perhatikan juga tanda-tanda ini. Kalau flu udah lebih dari 5 hari tapi nggak membaik, itu lampu kuning. Lendir yang warnanya udah aneh, misalnya hijau pekat atau kuning, bisa jadi ada infeksi lain. Sesak napas, jangan pernah dianggap sepele. Tapi yang paling penting dari semua ini, perhatikan gerakan si kecil, Anda yang paling tahu polanya. Kalau gerakannya terasa berkurang drastis, jangan tunda lagi, itu prioritas nomor 1 untuk langsung diperiksakan. Jadi kesimpulannya apa? Menghadapi flu saat hamil itu bukan soal panik, tapi soal punya bekal pengetahuan. Ini tentang mengganti rasa takut dengan informasi, supaya setiap keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang cerdas dan aman, baik untuk kita maupun untuk si calon buah hati. Semoga dengan penjelasan ini, Anda jadi merasa jauh lebih siap dan percaya diri ya. Sekarang Anda sudah punya peta untuk menghadapi musim flu dengan lebih bijak. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa di lain kesempatan.